Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 14 September 2020. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua saudara-saudara juga sehat. Yang kita lihat corona masih naik terus. Mudah-mudahan kita semua tidak terinfeksi dan tetap sehat. Juga buat yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh gitu kan, dan dijauhkan dari penyakitnya lagi. Hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu terasa bener ada tekanan persoalan hukum gitu kan, hukum yang sepertinya entah itu dipermainkan atau entah itu apapun gitu kan, tapi ketidakpercayaan dan persoalan itu seperti muncul. Apakah seperti Pak Mahfud sampaikan ada industri hukum gitu kan, bukan hukum industri ya, industri hukum, jadi hukum yang bisa dibuat sesuai dengan yang mesen gitu kan, dan itu berbahaya. Teman-teman semua, kalau kita ingat di di dalam peradaban gitu kan, hukum ini memang jadi alat untuk bisa menertibkan dan menjaga keamanan, ketertiban serta kenyamanan dari masyarakat itu kan, dari publik lah. Pada kenyataannya diharapkannya begitu gitu kan. Nah, kalau kita lihat di dalam kenyataannya gitu kan, sekarang hukum itu seringkali pergunakan, malah diatur gitu kan oleh yang kuat dan yang berkuasa, kuat uang atau kuasa terhadap banyak hal, bukan? Jadi ini yang banyak dikeluhkan orang. Kalau untuk orang muslim gitu kan, misalnya untuk membunuh aja, ketika diketahui sengaja gitu kan, kemudian berencana, maka hukumannya bunuh lagi gitu kan, nyawa dibayar dengan nyawa. Kecuali keluarga yang ditinggalkan itu bisa memberikan alternatif gitu kan, entah itu diganti atau dan lain-lain, itu kan tergantung ininya. Tapi intinya sangat keras ketika pembunuhan itu dilakukan, dan itu jelas dasar-dasarnya karena membunuh satu umat manusia itu sama dengan membunuh seluruhnya gitu kan. Jadi kalau satu-satu dibunuhin kan habis semuanya, jadi dilarang bener gitu kan. Nah, walaupun juga ada komanya, memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi membunuh sudah kejam aja, memfitnah lebih kejam lagi. Nah, ini aturan-aturan sebetulnya supaya manusia itu tertib, karena dengan fitnah, dengan adu domba lah ya, dengan itu bisa jadi terjadi pembunuhan lagi gitu kan. Jadi bisa rusak lah keluarga. Nah, itu seperti itu. Jadi tegas benar supaya menjaga ketertiban publik ini. Nah, akhir-akhir ini di Republik itu kan terkesan undang-undang KPK itu dianggap melemahkan gitu kan. Jadi dipersepsikan susah nangkap gitu kan, dan kenyataannya kita lihat tahun ini malahan ketua KPK-nya yang bolak-balik diperiksa soal naik helikopter gitu kan, yang sesungguhnya juga nggak tahu perlu nggak tahu enggak gitu kan, maksudnya naik helikopter itu gitu kan. Itu belum terungkap ke publik siapa yang punya helikopternya gitu kan, perusahaan besar kemungkinan. Apakah yang punya helikopter itu ada hubungannya dengan merampas tanah gitu kan, atau melakukan kejahatan yang lain-lain lah, walaupun mengakunya kan dibayar apa. Ini nggak tahu gitu kan, maksud saya. Jadi publik tuh jadi bertanya-tanya, dan orang yang diharapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi malah jadi punya persoalan-persoalan yang walaupun itu etik atau apa, jadi dia sibuk sendiri di situ gitu kan. Jadi ya begitulah kenyataannya gitu kan. Jadi para ahli hukum itu di GAK ya, di WAG-nya
gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi rame terus dibahas gitu kan. Jadi gimana gitu kan ininya, kita kan pengen korupsi itu hilang lah, habis lah ya. Sejak tahun 55 Bung Hatta wakil presiden dulu mencanangkan korupsi itu supaya habis. Dan saya kira mendiang itu, beliau itu tahu persis bahwa penyakit korupsi itu berbahaya banget. Karena contoh di negara lain, di Cina, tembok Cina yang sedemikian hebat, kuat dan lain-lain, ternyata bukan temboknya dibobol, tapi penjaganya disuap dan pasukan bisa masuk lewat situ, dan kerusakan banyak bener gitu yang bisa terjadi ketika itu. Dan pelajaran dari situ, maka Cina pun sangat tegas dan keras terhadap korupsi ini. Jadi balik lagi ini tuh bahaya gitu kan. Nah sekarang ada juga cerita bahwa ulama itu kan ditikam. Itu juga kesannya diduluin itu gilanya gitu kan, diperiksa gila apa segala macam. Padahal kalau publik ya diperiksa aja, dilakukan aja. Gila enggaknya kan nanti ketahuan ketika udah menjelang sidang atau setelah sidang diputuskan gitu kan. Jadi jangan gilanya diduluin gitu kan, karena gila ini kalau menurut persepsi publik gitu kan udah terjadi dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi publik sudah mengingat, kok kalau nikam ulama ini jadi gila gitu kan ya, gila alasan maksudnya, gila tuh jadi excuse. Ini persepsi, walaupun belum disurvei berapa banyak orang yang percaya itu, tapi yang muncul di media itu seperti itu gitu kan. Dan saya nggak tahu juga, dan tidak boleh menuduh juga bahwa media menciptakan persepsi itu. Saya nggak ke situ gitu kan, tapi itu tuh muncul. Nah ini apa namanya, bahaya gitu kan, ketika hukum mulai dipersepsikan tidak ditegakkan secara benar gitu kan, mulai mengganggu kepercayaan. Dan jangan salah loh, di kejadian perampasan tanah juga itu ada kesan kuat, misalnya yang sahabat saya, kakak saya ya, dan juga teman-teman saya bilang bahwa Warkah belum ditemukan. Itu gitu kan. Itu kalau Warkah tidak ditemukan harus dihukum, karena dokumen negara hilang itu sama pejabatnya. Tapi belum ditemukan nih, terkesan nanti bisa ditemukan pada saatnya. Nah saatnya itu kapan? Ada yang 2 tahun tetap belum ditemukan tuh kan, atau bertahun-tahun malahan ya, walaupun kita punya bukti melihat gitu kan, tahun 2018 sampai 19 belum ditemukan, atau 2019 belum ditemukan, di 2020 belum ditemukan juga gitu kan. Itu kan masa nggak ditemuin udah 1 tahun, dan belum ketahuan juga sampai kapan akan belum ditemukan itu. Nah tapi ketika nanti suatu hari si pejabatnya itu ketahuan melakukan pelanggaran, itu sanksinya maladministrasi saja gitu kan. Jadi ngeri ini, seakan-akan etik aja gitu kan persoalan. Walaupun kita paham juga lah, mungkin di pegawai negeri lama itu kerja supaya bisa loyal dan fokus kerjanya, maka hukuman itu tidak langsung keras dan tegas gitu kan. Tapi polanya seperti itu, dan ini dipersepsikan bahaya nih kalau seperti ini, karena perampasan tanah itu makin hari makin kelihatan luas dan di mana-mana gitu kan. Dan siapa yang kena itu kelihatannya seperti sedikit gitu kan, bisa dihitung lah, padahal kita nggak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau lihat di masyarakat sih mereka ngeluhnya lumayan banyak gitu kan, bahaya. Nah apa yang dipersepsikan permainan-permainan atau ketidak tertiban hukum ini, saya mau ngambil justru misalnya di negeri Cina gitu kan. Di negeri Cina itu korupsi hukum mati. Saya ulang lagi, korupsi hukum mati. Bahkan pemimpinnya bilang sediakan 100 peti, 99 buat koruptor, 1 buat saya. Jadi kalau saya korupsi ya saya ditembak juga gitu kan, mati lah. Nah itu sampai ke arah situ karena melihat betapa bahayanya. Nah sekarang asal tahu aja,
itu ketahuan ada yang korupsi punya 153 ton emas dan 500 triliun rupiah kalau dirupiahkan. 153 ton emas kalau dihitung itu sama dengan kalau hitungan tanah saja dia punya dari tahun 90 ya, punya Robert itu kan, punya Robert 50 kg emas itu kalau dikonversi dengan rupiah sekarang jadi tanah itu bisa 400 miliar. 50 kg emas kalau dari tahun 90 itu bisa jadi 400 miliar rupiah gitu kan. Dengan kalau Robert sih bilang kalau dia sedih banget lah pasti ya. Anda tahu juga kan cerita Robert Sujatmiko. Jadi 50 kg emas itu kurang lebih 400 miliar. Ya 1 ton itu kali 20 sama dengan 8 triliun 1 ton emas. Kalau 100 ton berarti 800 triliun. 150 itu kurang lebih 1.200 triliun. Berarti bayangin, satu orang itu punya 1.700 triliun rupiah. 1.700 triliun rupiah satu orang. Ngeri banget itu dengan uang sebanyak itu kan. Dan itu bahaya banget gitu kan. Padahal Cina itu udah sangat tegas dan keras. Orang bisa punya 1.700 triliun, bayangin. Nah, maksudnya dalam cerita pagi ini kita ngobrol-ngobrol gitu kan, diskusi lah ya. Kita mari bayangkan betapa bahayanya gitu kan di negara yang sudah tegas dihukum mati aja orang bisa ngumpul sampai 1.700 triliun. Kemudian juga ketika kami melihat di perampasan tanah di perusahaan-perusahaan besar gitu kan, ini kalau pejabat orang di Cina itu ya bisa korupsi 1.700 triliun, ini belum levelannya yang paling tinggi loh, belum, ini masih di bawah-bawah itu bisa sampai 1.700 triliun. Bagaimana yang di atas-atas yang belum keungkap. Padahal Cina maju sekarang, maju banget kan. Contoh Wuhan aja gitu kan, 80.000 orang yang kemarin kena corona di sana itu bisa di stop dan berhenti. Padahal ketahuannya cuma sebentar banget itu, udah 80.000. Sebentar banget itu, cuma berapa bulan itu. Dan sekarang di sana udah nggak ada ribut-ribut lagi soal corona, seperti normal aja semuanya. Malah di seluruh dunia yang sekarang ribut corona. Maksud saya Cina yang begitu hebatnya aja gitu kan, itu bisa korupsi kayak gitu dan ngeri banget. Nah, kembali di Indonesia, ini kita harus berhati-hati banget gitu kan. Jadi zaman Rasul, Al-Quran menerapkan itu. Saya yakin kalau Al-Quran ada yang maha kuasa ya, pemilik alam semesta ini, pencipta kita semua. Membunuh itu dibunuh, artinya hukumnya mati juga. Nah, korupsi itu bisa potong tangan, gitu-gitulah. Keras banget. Karena begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya kita lurus, kita bisa kembali kepada Allah. Dan insya Allah kalau mengikuti itu kita diberikan Allah kehidupan di surga nanti yang lebih baik gitu kan. Jadi betapa sayangnya tegas keras itu. Bukan untuk melanggar dihukum, tapi jangan sampai kejadian supaya dihukum gitu. Jadi gunanya hukum itu bukan pengen menghukum orang, tetapi mencegah orang supaya tidak dihukum, supaya tidak kena hukuman. Dan kalau tidak ada yang kena hukuman, maka jadi aman negeri ini. Itu pikirannya. Jadi jangan kok hukum kejam banget, kok hukum keras banget gitu kan. Jadi tujuannya itu supaya tidak kena hukum, bukan terkena jadi dihukum begitu ya. Jadi tujuannya itu supaya tidak kena hukum. Nah, ketika hukum itu bisa seakan-akan dibolak-balik diputar-putar, itu bahaya. Nah, di negeri ini sekarang kita paham tuh karena ada pandemi, ada krisis ekonomi, ada kesulitan, maka hukum itu terkesan dilonggarkan. Jadi dengan peraturan atau keputusan pemerintah di tahun 2020 ini,
terkesan yang corona itu pejabat nggak bisa kena tuntutan hukum gitu kan. Ya kita rakyat mah berdoa, berharap yang baik aja gitu kan, mudah-mudahan pada nggak kena, dan yang paling penting kan rakyatnya selamat gitu kan, arahnya ke situ. Nah tapi ini impunitas jadinya, impunity, jadi di nggak boleh kena hukum. Nah kemudian juga seakan-akan muncul lagi ada peraturan bahwa ini perlu diteliti juga, kalau ada barang sayuran dari Bogor masuk ke Jakarta harus dikarantina juga. Pejabatnya itu nggak boleh kena hukum juga. Nah walaupun ada ini yang berpikir, waduh kalau gini bahaya dong, kalau di pasar tradisional dibikin begini, petani nggak bisa nyuplai kemana-mana, nanti nyuplainya ke yang punya gudang gitu kan, kalau 2 minggu di karantina membusuk gitu, masa antar kota aja. Nah, tapi pejabatnya nggak boleh kena hukum lagi, kena hukuman. Ini bahaya banget, dan sudah makin hari makin terbukti bahwa yang diputuskan di hukum-hukum lama itu baru-baru ini aja banyak ditangkap itu. Banyak ditangkepin nih sekarang tanggal 14 September kan. Dalam 2 minggu, 3 minggu inilah mulai ditangkep-tangkepin banyak gitu kan. Kasus ini ketangkep, kasus ini ketangkep. Buronan-buronannya gitu dihukum yang udah diputuskan. Baru sekarang ini lama gitu. Artinya apa? Hukum itu seakan-akan bisa lentur, turun, naik, dan lain-lain. Nah, ini bahaya banget. Saya ulang lagi, ini bahaya banget. Nah, jadi kembali ke cerita ulama yang dipersepsikan ketika ditikam itu, yang nikam jadi orang gila gitu kan. Kenapa saya bilang jadi orang gila? Ini persepsinya media dan persepsi publik. Itu saya sarankan proses hukumnya dijalankan saja. Jadi jangan belum apa-apa udah diperiksa gila apa enggak gitu, jangan. Hukum aja dulu, jalanin. Nanti setelah itu dilihat itunya. Tapi kalau belum apa-apa polisi udah langsung periksa sakit jiwa apa enggak, dihipnotis apa enggak, itu mah lucu-lucuan. Maksud saya lucu-lucuan tuh persepsi publiknya menjadi lucu-lucuan, dan ini bahaya banget gitu kan. Jadi kita mencintai polisi Indonesia dan kita paham benar ketika ditugasin itu mereka tuh jago gitu kan, fokus dan lain-lain. Tapi kalau seperti dibikin seperti ini bahaya banget gitu kan. Belum lagi cerita bahwa polisi itu ada di mana-mana gitu kan, sekarang seperti melakukan dui fungsi ABRI zaman dulu gitu kan. Padahal kan reformasi itu menginginkan tidak terjadi lagi yang seperti itu. Sekarang seakan-akan itu dilakukan lagi gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kalau kita bicara perubahan zaman di mana reformasi itu berat, kemudian juga korbannya banyak, perjuangannya juga luar biasa, tolong jangan diulang lagi gitu. Marilah kita berjalan ke masa depan, jangan balik lagi. Nah saya ulang lagi, hukum itu harus mengayomi dan hukum itu harus mencegah. Hukum itu tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi supaya aman, tertib, damai, dan adil. Nah sekarang persepsi sebaliknya yang terjadi gitu kan. Jadi saya berharap untuk para petinggi negeri gitu kan, terutama Pak Mahfud MD yang saya kira kalau kita ngobrol gitu kan bijaksana gitu kan, kita dengar di TV itu juga banyak bener pencerahan dari beliau gitu kan. Nah saya berharap Pak Mahfud itu justru sekarang ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang yang sangat mendasar dengan dengan pengalamannya, dengan kebijaksanaannya. Mudah-mudahan sebagai Menteri Koordinator Politik Keamanan dan Hukum ini bisa mendorong hukum itu ke arah sana gitu kan. Dan saya percaya banget karena Pak Mahfud ini dulu kan tidak dikenal, tetapi Pak Dur ngambil gitu kan, mulai dari situlah Pak Mahfud dikenal. Pernah jadi Menteri Pertahanan, beberapa menteri gitu kan, sekarang Pak Mahfud jadi Menko Polhukam dan hampir jadi Wakil Presiden juga itu kemarin kan. Jadi nah mudah-mudahan justru saya berharap Pak Mahfud bisa tegak lurus gitu kan, diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi.
untuk mengamalkan ilmunya dan kelebihannya sehingga bisa bersaing nanti kalau lihat sekarang itu dengan Pak Anies gitu kan, Pak Ganjar gitu kan. Kalau Pak Prabowo dengan Ibu Puan nanti berpasangan itu kan, nah Pak Mahfud bisa jadi alternatif gitu kan. Walaupun jangan sedih loh Pak Ganjar, nanti kalau Pak Prabowo sama Pak Ganjar bersatu dan sekarang udah latihan tuh di Tangerang Selatan kan, PDIP bersatu dengan Gerindra gitu kan, ngajuin Pak Muhammad sama Ibu Saraswati. Nanti Pak Ganjar nggak punya kendaraan, sabar aja, nanti Pak Ganjar bisa jadi menteri kan. Nah tapi maksud saya ini bicara dalam kerangka hukum sekarang gitu kan. Kalau kita rukun-rukun justru mendorong hukum ini tegak, nggak usah berpikir semua pengen jadi presiden lah. Yang penting negeri ini damai gitu kan, anak-anak kita bisa punya kehidupan dengan profesionalnya mereka, cucu-cucu nanti juga bisa hidup dan bisa punya masa depan gitu kan, karena negeri ini tenang. Itu subhanallah banget gitu kan, insya Allah. Nah sekarang lagi pandemi begini, ini penting banget urusan hukum, urusan keadilan gitu kan. Saya ngulang-ulang seperti ini yang ulama yang kelihatan karena saya melihat justru dari keseharian itu dalam soal perampasan tanah ini nggak muncul substansi yang sebenarnya dengan bahasa yang selalu diulang, warkah belum ditemukan. Itu luar biasa konyol, luar biasa konyol itu, dan itu berbahaya banget karena supaya terungkap juga di sini gitu kan secara sederhana. Kalau orang datang ke BPN debat, petugas BPN-nya bilang, Bapak Ibu ke pengadilan aja. Di pengadilan mereka orang BPN itu menjadi saksi ahlinya. Terserah mau dimenangin yang mana gitu kan, walaupun bilang pasti objektif dan lain-lain lah. Tapi yang oknum menangin lah misalnya. So, dan itu banyak terjadi yang kayak gini tuh, bukan cuma cerita Robert Sujasmin, Rusli Wahyudi, Ani Sri Cahyani. Bu Ani itu pejuang banget tuh Bu Ani itu, luar biasa. Bayangin korban perampasan tanah, ya korban perampasan sampai ngegugat ke MK, coba gila tuh. MK mengajukan judicial review ke uji materi, bayangin, ke MK, korban perampasan tanah coy. Jadi maksud saya tolong ini jadi perhatian. Jadi hukum ini jangan dimain-mainkan. Jadi Rusli Wahyudi waktu mau AJB itu kan, mau AJB kata pejabatnya, sini girik lo nanti ini, ternyata lu berdua sama ahli waris ada yang perlu diselesaikan, lu berdua pengadilan dulu deh ya, ini gua tanda terima gitu. Nah setelah itu balik tadi itu yang cerita persoalan selesai, AJB-nya nggak jadi, padahal keputusan hukumnya udah menjadi AJB itu keputusan hukumnya. Sekarang camatnya bilang, setelah lurahnya bilang belum ditemukan giriknya. Tanya ke camatnya nggak ngejawab, pergi ke KIP. Sampai Mahkamah Agung, camatnya diminta untuk memberikan keterangan bahwa tidak tercatat transaksi jual belinya. Dulu semua dicatat rapi di sana. Camatnya belum aja tuh. Kemudian di BPN, warkah belum ditemukan, coba ya gitu. Gimana coba? Ini kan gara-gara warkah belum ditemukan, haknya orang bisa jadi hilang, konyol begini. Balik lagi persoalan hukum. Jadi Ani Sri Cahyani mengadu uji materi ke MK itu untuk kepentingan bangsa. Ini luar biasa banget. Tapi maksud saya, kayak begini hukum di Indonesia itu gitu kan. Kita bukan enggak, kita nih prihatin para ahli hukum tuh gimana gitu, seperti nyaman lihat kayak begini. Dan mudah-mudahan, saya kira karena nggak tahu aja, belum keungkap. Sekarang udah mulai keungkap, mudah-mudahan diselesaikan gitu. Sama Robert juga begitu, keputusan pengadilan nggak nyambung, amarnya sama tanahnya dia, nggak ada hubungannya, tanahnya lokasinya beda, giriknya beda, tapi dibatalkan oleh BPN dengan nomor keputusan pengadilan itu, amarnya nyambung.
Itu keungkap baru sekarang juga setelah para korban itu ketemu. Dan banyak yang seperti ini gitu kan. Jadi yang jalan kaki dari Deli Serdang sampai ke Jakarta 1.800 kilometer, mereka bilang gimana tanah saya bisa digusur. Kehidupan yang udah puluhan tahun dibangun gitu, mereka sekarang kena corona juga ribut kayak gini. Ketika ketemu Pak Jokowi diurus sama Pak Muldoko Pratikno sama Sofyan Jalil, balik ke gubernur bilang butuh waktu lah. Kalau masih butuh waktu kenapa kemarin digusur gitu kan. Dan ini kejadian juga yang model-model begini di Tangerang Selatan, di Tangerang lagi yang untuk infrastruktur jalan tol kan. Padahal zaman dulu saya udah ketemu sama zaman dulu tuh direktur PLN-nya. Dulu PLN susah banget gitu kan kalau mau bikin tiang-tiang tenaga yang tinggi, sama Bang Marwan Batubara sama Chandra Tirta. Kita diundang sama PLN, saya terbang khusus untuk ngadirin, habis itu terbang lagi keluar kota. Ini cerita bela negara gitu kan. Akhirnya kita bilang ya udah Pak, kalau Bapak bayar kelebihan korupsi, Bapak nggak bayar masa masyarakat nggak dibayar karena ini. Adakan saja perundingan dengan komunitas, di appraisal segala, tetapkan harga. Kalau harganya udah ditetapkan, udah disetujui, udah di ini, udah beresin, kasih waktu, beresin. Tetapi harganya jelas dan ini hanya untuk kepentingan negara. Jadi masyarakat jangan dinafikan. Kemarin saya dengar juga di Kemendagri Pak Dadang, mudah-mudahan suatu hari dia jadi pejabat tinggi, masih muda soalnya dia, Pak Dadang itu. Dia bilang Pak Agus, kalau yang untuk tambang, untuk perkebunan seperti ini, menurut saya sebetulnya kalau harga murah, mendingan ketika mereka punya SHM-nya bisa dipakai, jadi tetap punya mereka. Saya bilang bagus Pak kalau itu jadi ekuitasnya, equity ya dari perusahaan itu, sehingga masyarakat itu kalau ditambang atau di perkebunan gitu kan, tanah itu menjadi modalnya sehingga mereka itu kesehatan, kemudian pendidikan diperhatikan dan dapat sahamnya lah. Jadi ikut makmur lah, ikut sejahtera. Suatu hari nanti perusahaan ini kan sekarang perusahaannya kaya-kaya, entah tambang batu bara, nikel, sawit gitu, kaya-kaya. Apalagi di Indonesia sekarang kan 100% bisa biodiesel, sawit itu kan. Di sekeliling perkebunan, di sekeliling tambang tuh miskin. Nah ini kita harus berpegang kepada para pendiri republik kita. Undang-Undang Dasar Pasal 33, di mana kekayaan negara atau yang untuk hidup orang banyak itu harus dikelola negara supaya untuk kemakmuran. Nah dalam konteks ini bisa saja profesional itu mengelola, kemudian mereka dapat untung banyak gitu. Tapi masyarakat sekitar situ harus makmur, negara ini harus terjaga. Bukan gara-gara niat ekonomi maju, negara tergade, ujungnya terjajah lagi, jangan. Nah kembali soal hukum ini, soal hukum saya ulang lagi yang begini, walaupun awalnya kita diskusi soal tadi itu yang ulama ditikam sehingga persepsi media dan publik menurun kepercayaannya atau menganggap ini main-main gitu kan. Ini bisa bahaya banget sampai ke urusan-urusan yang ekonomi tadi gitu kan. Jadi kalau nanti nggak dipercaya, dia bilang wah tanah saya diambil begini saja gimana gitu kan, bisa bentrok di mana-mana. Tapi kalau percaya kan udah direlokasi dulu, ditinggalin dulu, dikasih saham, equity, jadi equity di situ, kemudian maju pelan-pelan, kemudian sejahtera bersama. Kalau sejahtera bersama kan nggak usah semua pengen jadi menteri, nggak usah semua jadi pengen jadi gubernur, nggak usah semua pengen jadi wali kota. Jadi rakyat pun ketika kerja bener bisa punya rezeki cukup, kan happy juga gitu kan. Yang penting kan ini soal hukum ini kita melihat bahwa hukum tegas yang dicatatkan di dalam Al-Quran itu karena begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, supaya kita kembali kepadanya. Kita kembali kepadanya supaya dengan keras itu. Jadi kalau dimain-mainin hukum itu bahayanya luar biasa. Jadi maksud saya, marilah kita tegakkan hukum ini dengan benar seadil-adilnya. Jangan dimain-mainin. Karena kalau hukum dimain-mainin, ketidakpercayaan itu luar biasa. Jadi ahli hukum itu bukan menunjukkan hartanya, misalnya begini-begini gitu. Ya boleh lah. Kita akui yang paling cerdas itu yang paling kaya lah. Silakan itu kan, kita hormat lah. Tapi yang menegakkan hukum, yang berkecimpung di hukum itu adalah
sebetulnya yang paling mulia itu sebagai penyelamat kehidupan manusia. Saya ulang lagi, yang ada di penegakan hukum itu adalah insan-insan yang paling mulia yang menegakkan ketertiban, keamanan, dan keadilan supaya manusia itu benar. Jadi mulia banget itu. Pilihan kekayaan itu menurut saya pilihan manusiawi, tetapi itu sungguh membahayakan gitu. Jadi balik lagi, marilah kita kembali melihat hukum itu harus dilakukan seadil-adilnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Mempermainkan hukum sama dengan mempermainkan negara. Menjual belikan hukum sama dengan menjual belikan negara. Ketika hukum dijual-jual sama dengan menjual negara, menjual kehidupan. Dan saya kira Bapak Ibu sudah mengerti, sudah paham. Ketika orang mempermainkan hukum itu akan seperti apa kehidupannya. Saya kira Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya. Karena saya ini orang awam, cuman saya mencintai negeri ini, maka saya berusaha untuk bicara seperti ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, hukum ini ditegakkan ke arah sana gitu kan, sehingga negara ini tertib, aman, dan kita insya Allah diberikan berkah oleh Allah SWT supaya bisa selamat dari krisis pandemi ini dan krisis ekonomi ini. Ayo kita terus bergandengan tangan, kita saling menyemangati, kita saling mencari pikiran, ide, kemudian bergerak di lingkungan masing-masing sekuat-kuatnya kita, sehingga kita semua bisa selamat, negeri ini bisa selamat, negeri ini bisa jaya. Dan marilah kita berpikir bahwa corona ini sama dengan ketika iblis diturunkan ya. Jadi kita tahu kita akan digoda dan lain-lain, begitupun corona, sehingga mudah-mudahan dengan corona ini malahan kita bisa menjadi bangsa yang lebih tangguh dan bangsa yang lebih kuat, pribadi yang selamat. Demikian, terima kasih. Mohon sekali lagi jangan mempermainkan hukum. Hukum itu harus tegakkan dengan seadil-adilnya demi kebaikan kita semua. Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Pak Mahfud MD, Pak Yasona Lauli, Pak Idam Aziz, kemudian juga Bapak Kejaksaan, Pak Sofyan Jalil, karena banyak benar persoalan-persoalan hukum dan keadilan ini. Itu kan kepada bapak-bapak, mari kita lihat ini dalam sebuah tantangan untuk negeri ini. Insya Allah bapak-bapak yang terhormat tetap sehat, kita doakan juga punya solusi yang luar biasa sehingga negeri ini bisa selamat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.